Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Tianhuo Junze terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia tersenyum kecil dan berkata, "Mengapa kamu tidak memberitahu aku apa kondisinya?" Xiaoyan menatap tajam ke arah Tianhuo Junze. Dia dengan lembut berkata, "Aku berharap tuan tua itu akan melindungi aku yang kecil ini selama 1 tahun jika kamu benar-benar memulihkan kekuatan kamu." Lindungi kamu selama 1 tahun. Tianhuo Junze tercengang ketika mendengar ini. Senyum yang mengandung makna yang lebih dalam segera muncul di wajahnya. "Anak kecil, kamu benar-benar tidak menderita kerugian. Kamu sebenarnya meminta aku untuk menjadi pengawal selama 1 tahun. Kamu harus tahu itu seorang elit Doujun bukanlah seseorang yang orang biasa dapat meminta bantuan." Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Waktu 1 tahun hanya sebentar untuk seorang ahli dari kekuatan tuan tua. Selain itu, aku juga sadar itu selama tuan berhasil memperbaiki jiwanya, itu tidak akan terlalu sulit untuk kamu untuk menghidupkan kembali. Aku pikir ini cukup bagiku untuk mempekerjakan tuan tua selama 1 tahun, bukan? Anak kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana berbicara. Ini tidak terlalu masalah bagi aku untuk melindungi kamu selama 1 tahun. Tentu saja, prasyaratnya adalah itu kamu dapat memperbaiki semangat aku. Dengan kekuatan roh aku saat ini, aku tidak akan bisa bertahan selama beberapa tahun." Tianhuo Junze merenung sejenak sebelum perlahan menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan suara serius. "Tuan tua, kamu dapat yakin. Ini bukan pertama kalinya aku membantu seseorang memperbaiki jiwa mereka. Aku dapat dianggap memiliki pengalaman. Meskipun roh kamu terluka parah, bukan tidak mungkin untuk diperbaiki." Xiaoyan tersenyum saat dia menjawab. Dia mewarisi cukup banyak formula obat dari Yao Lao. Tidak ada kekurangan formula obat untuk pil obat yang menyembuhkan jiwa seseorang. Namun, ramuan obat yang mereka butuhkan adalah hal-hal yang cukup sulit ditemukan. Satu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan mereka. Mudah-mudahan, aku yang lama tidak salah. Tianhuo Junze memandang Xiaoyan dengan mata yang dalam. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu. Dia melemparkan dengan tangannya dan tubuh bayi Valen Heart Flames yang ada di tangannya melayang ke Xiaoyan. Xiaoyan dengan hati-hati menerima api jatuh hati ini. Ketika dia melakukan kontak dengannya, dia bisa merasakan kelemahan dari hal kecil ini. Dia segera dengan paksa menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia dengan cepat mengeluarkan pot pengumpul api dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut menempatkan api ke dalamnya. Kehangatan samar meringkuk setelah Valen Heart Flames memasuki Flames Gathering Pot. Xiaoyan secara bertahap bisa merasakan riak tak terlihat yang perlahan menyebar. Menjadi sangat akrab dengan Valen Heart Flames, Xiaoyan secara alami mengerti itu riak tak terlihat ini adalah hal yang diperlukan oleh menara pembakaran langit yang membara. Xiaoyan menghela nafas seolah-olah dia baru saja dibebaskan dari beban besar setelah menyelesaikan masalah Akademi Batin. Dia mengayunkan tangannya dan menyimpan Flames Gathering Pot ke dalam storage ring miliknya. Setelah itu, ia melambaikan 5 teknik mengusir api cincin di tangannya ke Tianhuo Junze. Dia tersenyum dan berkata, "Aku yang kecil akan tidak sopan dan menerima hal ini." Xiaoyan menyimpan gulungan itu ke dalam storage ring setelah berbicara. Tianhuo Junze tanpa sadar menggeleng tak berdaya setelah melihat aksi Xiaoyan. Dia memegang cincin penyimpanan berwarna putih salju itu sebelum melihat ketumpukan tulang. Dia menghela nafas, "Tolong ambil tulang-tulangku ini. Ada juga beberapa penggunaan khusus untuk tulang-tulang elit Doujun." Xiaoyan secara alami tidak akan menolak permintaan kecil ini dari Tianhuo Junze. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan kekuatan hisap melonjak keluar sebelum dia menarik tumpukan tulang ke dalam storage ringnya. Xiaoyan akhirnya menepuk tangannya setelah melakukan semua ini. Tatapannya beralih ke area di luar penghalang cahaya. Magma merah terang tampaknya tidak memiliki orang kadal. Namun, Xiaoyan,
yang pernah menderita kehilangan sekali, tahu itu sosok-sosok orang ini sangat sulit untuk dipahami dalam magma. Dia mungkin akan mendapati jejaknya menemukan saat dia keluar. Pada saat ini, Xiao Yan tidak dapat menangani begitu banyak orang kadal. Selain itu, dari apa yang dikatakan Tianhuo Junze, sepertinya ada para ahli dari ras kadal yang kekuatannya bisa melawan Zun Douzun. Jika Xiao Yan bertemu dengan orang-orang kadal dari kelas itu sekarang, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan melarikan diri. Orang-orang kadal api itu sangat sensitif terhadap aliran magma. Setiap gerakan kecil di dalam magma akan ditemukan oleh mereka. Selain itu, ada sejumlah besar dari mereka. More kamu membunuh, semakin banyak akan ada. Pada akhirnya, kamu akan menarik yang benar-benar kuat dalam suku ini. Pada saat itu, hal-hal akan berakhir merepotkan. Tianhuo Junze mengingatkan di samping. Saat ini, ia perlu bergantung pada Xiao Yan untuk membantunya memperbaiki jiwanya. Itu wajar, itu ia tidak akan hanya melihatnya menjadi robek menjadi potongan-potongan oleh orang-orang ular itu. Xiao Yan mengangguk sedikit sebelum berbicara dengan cemberut, di atas magma ini adalah Akademi Jianan. Sangat mungkin itu akan ada konsekuensi yang tak terbayangkan jika orang-orang ini mengisi satu hari. Tidak perlu khawatir, makhluk hidup ini hanya bisa bertahan hidup di dalam magma. Jika mereka meninggalkan magma, mereka akan berakhir seperti ikan yang tersisa dari air dan akhirnya mati secara otomatis. Tianhuo Junze berbicara sedikit. Xiao Yan hanya menghela nafas lega ketika mendengar ini. Dia tertawa pahit, aku bertanya-tanya bagaimana orang-orang ini diciptakan. Alam memang penuh dengan misteri. Selain itu, tempat ini bahkan bukan bagian bawah magma. Aku bertanya-tanya apa yang bisa ada lebih jauh di bawah. Xiao Yan berhenti tiba-tiba ketika dia baru berbicara sampai titik ini. Ini karena dia melihat wajah Tianhuo Junze di sisi yang ditutupi oleh horor yang sulit disembunyikan. Tianhuo Junze membuka mulutnya saat horor melonjak ke wajahnya. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan udara dingin mengalir dari bawah kakinya ke atas kepalanya. Sial, tempat mengerikan seperti apa ini? Itu benar-benar menyebabkan seorang ahli, yang sudah menjadi Douzun, untuk mengungkapkan ekspresi seperti itu. Suasana aneh dan tidak biasa berlama-lama di tempat ini. Itu lama kemudian sebelum suara Tianhuo Junze terengah-engah memecah keheningan. Anak kecil, di akun kamu membantu aku akan menyarankan kamu untuk tidak ingin tahu dan menunduk. Meskipun aku tidak tahu persis apa yang ada di bawah, aku dapat merasakan secara samar itu ada eksistensi yang sangat menakutkan di sana. Tianhuo Junze menghirup nafas dalam-dalam, melambaikan tangannya, dan perlahan-lahan berbicara. Xiao Yan menelan ludahnya setelah melihat ekspresi serius dari Tianhuo Junze ini. Dia buru-buru mengangguk. Apakah ada keberadaan kelas Douzeng di dunia magma di bawah ini yang dapat menyebabkan seorang elit Douzun menjadi takut? Aku masih bisa merasakannya hanya pada saat tubuh fisikku hancur. Jika itu adalah waktu yang lebih lama, aku pasti akan kesulitan merasakannya. Selain itu, kadang-kadang, aku berpikir itu ras kadal misterius ini bisa menjadi guardian untuk bagian bawah dunia magma. Tianhuo Junze perlahan menambahkan. Xiao Yan menghapus keringat dingin. Dunia magma tanpa batas ini menjadi semakin misterius di dalam hatinya. Tidak hanya itu mampu menciptakan dua Valen Heart Flames, tapi itu bahkan mampu menciptakan ras aneh seperti kadal api. Bahkan ada eksistensi misterius bahkan seorang elit Douzun takut di bawah. Sepertinya aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin, Xiao Yan bergumam di mulutnya saat dia membuat keputusan untuk meninggalkan dunia magma sialan ini secepat mungkin. Tempat ini benar-benar membuatnya merasakan terlalu banyak tekanan. Kamu harus memulihkan kekuatan kamu terlebih dahulu jika kamu ingin pergi. Dengan Douqi saat ini di dalam tubuh kamu, akan sulit bagi kamu untuk berhasil mencapai permukaan magma. Tempat ini sangat aman. Kamu tidak perlu khawatir akan ditemukan oleh mereka. Kamu bisa menunggu sampai kamu aman sebelum berlatih 5 teknik mengusir api cincin. Tubuhmu memiliki api surgawi. Jika kamu menggunakan teknik pengendalian api ini,
kekuatannya pasti akan melonjak. Tianhuo Junze membuka mulutnya dan menyarankan dari samping. Xiao Yan mengangguk. Setelah pertempuran besar sebelumnya, Douqi di dalam tubuhnya telah habis. Untuk menghindari ditemukan oleh orang-orang kadal api itu, dia harus berada dalam kondisi puncaknya. Dengan pikiran ini melintas di dalam hatinya, Xiao Yan dengan cepat duduk bersila. Tangannya baru saja membentuk segel latihan ketika jantungnya bergerak. Kedua jarinya bergetar dan manik-manik berwarna merah muncul. Manik-manik ini diperoleh dari interior orang-orang kadal api. Api manik. Tianhuo Junze terkejut ketika melihat manik merah di tangan Xiao Yan. Dia segera mengangguk dan berkata, "Tidak disangka kamu dapat menemukan harta ini di dalam tubuh orang-orang kadal. Hal ini mungkin mengandung energi afinitas api yang sangat padat tetapi terlalu liar dan kasar. Ada kemungkinan cukup risiko besar dalam mengkonsumsinya." Xiao Yan tersenyum. Mungkinkah energi afinitas api bahkan lebih kejam dari api surgawi? Menjadi milik dua jenis api surgawi, Xiao Yan mampu menggunakan metode yang paling kuat untuk memperbaiki dan menelan mereka. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan manik berwarna merah mendarat di mulutnya. Itu seperti sekelompok api yang mengikuti tenggorokan Xiao Yan dan memasuki tubuhnya. Kulit Xiao Yan juga telah berubah merah menyala pada saat ini. Tianhuo Junze merajut alisnya ketika dia melihat Xiao Yan mengabaikan sarannya dan menelan manik api. Dia segera mengingat sesuatu dan tertawa. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Aku lupa itu kamu memiliki api surgawi." Mata Tianhuo Junze berhenti di tubuh Xiao Yan. Hanya ketika kulit yang terakhir secara bertahap pulih ke normal akhirnya dia mengangguk. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya, melihat magma merah cerah, dan menghela nafas. Dia bergumam, "Itu tidak terduga. Aku yang lama telah bertahan untuk melihat matahari lagi. Sepertinya langit benar-benar tidak ingin membunuhku." Hal yang Xiao Yan menelan adalah manik api dasar yang tidak bisa dianggap tingkat tinggi. Oleh karena itu, ia hanya menghabiskan sekitar 20 menit atau lebih sebelum benar-benar menyempurnakan api manik. Setelah itu, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan saat ia merasakan Douqi yang dengan cepat mengisi tubuhnya. Ini memang tonik yang bagus. Dengan mengandalkan manik api ini di dalam storage ring, aku seharusnya bisa berhasil mencapai bintang 6 Do Huang. Namun, aku harus cepat-cepat dan meninggalkan tempat ini sekarang. Xiao Yan menghela nafas lega saat merasakan bagian dalam tubuhnya yang secara bertahap dipenuhi dengan Douqi. Aku akan menggunakan semua kekuatan aku untuk menggunakan kekuatan spasial untuk menyembunyikan gerakan magma. Kamu harus memanfaatkan waktu. Mengingat kondisi aku saat ini, aku tidak akan dapat mempertahankannya untuk waktu yang lama. Tianhuo Junze tersenyum dan berbicara. Dia menoleh dan menyaksikan Xiao Yan berdiri. Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengar ini. Hatinya bersukacita karena tidak melakukan sesuatu yang sembrono karena kepalanya telah menjadi pusing terhadap keuntungan. Tianhuo Junze ini mungkin berada dalam kondisi yang sangat buruk, tetapi jelas itu dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas seperti yang diklaimnya. Tianhuo Junze menggerakkan segel tangannya sedikit setelah melihat ini. Xiao Yan menempatkan cincin penyimpanan berwarna putih di jarinya, dan sosok buram muncul dan masuk. Riak samar menyebar dari cincin penyimpanan itu, membuat penghalang cahaya di depan Xiao Yan perlahan-lahan. Penghalang cahaya baru saja terpecah ketika Xiao Yan melangkah maju. Tubuhnya berubah menjadi sosok berwarna hijau. Setelah itu, dia melesat dengan cara yang seperti kilat. Pada saat yang sama, kekuatan spasial samar menyebar dari cincin penyimpanan berwarna putih, benar-benar memperkuat riak magma sekitarnya. Saat penghalang cahaya itu terbelah, Xiao Yan dan Tianhuo Junze tidak menemukan itu pilar cahaya selebar beberapa lusin kaki sedikit terbuka di dasar dunia magma merah-merah. Itu terbuka dan tertutup, muncul seperti sepasang mata. Sosok Xiao Yan diam-diam terbang melalui magma sebelum jantungnya tiba-tiba pindah. Tangannya, yang berada di lengan bajunya, bergetar dan sebuah giok yang terfragmentasi muncul di dalamnya. Pada saat ini, giok kuno, yang hampir tidak pernah bereaksi, memancarkan kehangatan samar.
Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap jade kuno. Badai naik di dalam hatinya. Ini karena giok ini mengejutkan pusaka klan Xiao, Tuo si giok dewa kuno. Sebuah gelombang penggerak jiwa yang besar meningkat dalam hati Xiao Yan. Namun, tidak ada sedikit pun perubahan di wajahnya. Tangan di bawah lengannya dengan lembut membelai Tuo si giok dewa kuno, dan dia segera menghirup nafas dalam-dalam. Giok kuno, yang tidak menunjukkan aktivitas apapun untuk waktu yang lama, memiliki gerakan yang tidak biasa muncul pada saat ini. Gelombang kemerahan samar muncul di tubuh batu giok berwarna putih. Jelas, itu karena area magma ini, atau lebih tepatnya berbicara, dunia magma di bawah. Hati Xiao Yan merasa 80% yakin itu tampaknya ada beberapa keberadaan yang terkait dengan Tuo Dia Dewa Kuno Jade di bagian bawah dunia magma di mana seseorang mengalami kesulitan melihat. Perasaan mendidih diam-diam naik dalam hati Xiao Yan ketika dia mengingat apa yang dikatakan Sun Er waktu itu. Tuo si giok dewa kuno ini ditinggalkan oleh elit Doudi. Doudi, ahli yang berdiri di puncak dunia ini. Kekuatan yang dimiliki seorang ahli yang telah mencapai level itu adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak pernah saksikan sendiri. Namun, dia masih bisa menebak itu cukup menakutkan untuk bisa mengguncang langit dan bumi dengan satu tangan. Sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang elit seperti Doudi sudah cukup untuk menimbulkan badai berdarah di benua Douqi ini. Tentu saja, hal yang seperti yang ditinggalkan juga harus memiliki kualifikasi untuk membangkitkan kekacauan ini. Sederhananya, jika Xiao Yan dapat memperoleh barang apapun yang ditinggalkan oleh Doudi, ia mungkin memiliki modal yang memungkinkannya untuk benar-benar bersaing dengan Aul Jiwa. Titik ini sangat menarik bagi Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan seperti ikan saat dia diam-diam memotong magma. Matanya tanpa sadar melirik ke belakangnya. Magma merah menutupi penglihatannya tetapi dia masih bisa melihat kegelapan hitam yang menyebabkan seseorang takut pada dasar dunia magma. Tempat itu mungkin memiliki sedikit informasi terkait dengan dewa kuno Tuosi. Panas yang berapi-api di mata Xiao Yan berlanjut sejenak. Ketika Xiao Yan berangsur pulih dari keterkejutan, dia perlahan memancarkan napas. Panas berapi perlahan menyebar. Dia tidak memutar tubuhnya dan menuju ke bagian bawah magma meskipun dia tahu tempat itu bisa menarik perhatian Tuo si giok dewa kuno. Ini karena dia juga mengerti betapa berbahayanya tempat itu. Arusnya memang membutuhkan kekuatan untuk menyelamatkan ayahnya dan Yao Lao. Namun, prasyaratnya adalah dia harus tetap hidup. Tentu saja, Xiao Yan telah melakukan banyak hal yang mempertaruhkan nyawanya di masa lalu. Namun, dia selalu memiliki garis bawah. Kali ini, jika dia segera berbalik dan memasuki dasar magma yang misterius itu, Xiao Yan tidak yakin itu dia bisa melarikan diri hidup-hidup. Jika dia kehilangan nyawanya, kekuatan besar tidak akan lagi berguna. Dia bukan lagi pemuda yang sembrono itu dari tahun sebelumnya. Dia tahu hal-hal apa yang layak dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Selain itu, Tuo si giok dewa kuno adalah kunci untuk membuka hal yang ada pada Tuo si giok dewa kuno yang telah tinggalkan. Apa yang bisa dia lakukan jika benda yang ada di dasar magma benar-benar sesuatu yang ditinggalkan oleh Tuo si giok dewa kuno? Xiao Yan dengan jelas mengerti itu kunci di tangannya hanyalah sebagian dari kunci lengkap. Dengan memegang fragmen kunci, sepertinya dia hanya bisa menonton benda itu dan menghela nafas walaupun dia berhasil mendapatkan apa yang tertinggal oleh Tuo si giok dewa kuno. Dengan kekuatannya saat ini, Xiao Yan bahkan tidak bisa menerobos orang-orang kadal api, apalagi keberadaan menakutkan yang bahkan takut ditakuti Tian Huo Junse. Dia mungkin berakhir dengan akhir yang menyedihkan dari kembali dengan tangan kosong setelah membayar harga yang lumayan. Harga semacam ini bukanlah sesuatu yang Xiao Yan mampu. Banyak pikiran terbang di sekitar hati Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan secara bertahap tenang. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa membalikkan kepalanya. Setelah itu, ia mengembalikan batu giok kuno itu ke dalam cincin penyimpanannya tanpa meninggalkan jejak. Pada saat ini, tubuhnya masih memiliki jiwa Tian Huo Junse. Orang ini bukan Yao Lao. Sesuatu seperti Tuo si giok dewa kuno,
yang cukup untuk membangkitkan kecemburuan seorang elit Doujun, tidak boleh bocor ke orang lain. Oleh karena itu, Xiao Yan dengan teguh mengunci apapun yang terjadi di tempat ini di dalam hatinya. Mungkin ketika dia memiliki kekuatan asli di masa depan, dia akan dapat secara terbuka kembali ke dunia magma ini dan menyelidikinya. Namun, waktu itu pasti bukan sekarang. Dia harus menjaga rahasia ini sendirian. Dia tahu itu jika masalah ini menyebar, Akademi Jianan tidak akan pernah mengalami hari yang damai lagi. Xiao Yan perlahan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Lengan bajunya bergetar hebat dan Douqi meludah dari itu. Kecepatan berenangnya tiba-tiba bertambah cepat. Dengan Tianhuo Zunze menyembunyikan aliran magma, dia bisa meningkatkan kecepatannya tanpa rasa takut karena dia tidak akan merasakan oleh orang-orang kadal api itu. Dengan bantuan Tianhuo Zunze kali ini, perjalanan Xiao Yan sangat lancar. Sekitar 10 menit kemudian, dia meninggalkan daerah tempat kadal api itu ada. Suhu dan tekanan di dalam magma saat ini juga melemah. Jelas, dia tidak jauh dari permukaan laut magma. Xiao Yan perlahan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia melihat magma cerah di atas sebelum segera menurunkan kepalanya. Melihat dunia magma di belakangnya, dia bergumam di dalam hatinya, aku akan kembali lagi. Guyuran, permukaan laut magma yang tenang kosong dari angin dan gelombang. Hanya ada sedikit suara gelembung yang meledak. Seluruh dunia magma masih sepi itu. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menembus permukaan air terdengar. Segera, sosok manusia, yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam api berwarna hijau, bergegas keluar dari magma. Akhirnya, sosok itu melayang di udara. Wajah terengah-engah sosok itu mengungkapkan senyum setelah lolos dari kematian. Aku akhirnya meninggalkan tempat sialan itu. Xiao Yan menghapus gelombang dingin itu memakan dahinya dan tanpa sadar tersenyum. Menjelajahi bawah tanah kali ini benar-benar berisiko. Namun, untungnya dia mendapatkan manfaat yang benar-benar sebanding dengan risikonya. Tidak hanya dia benar-benar menyelesaikan kekhawatiran tentang menara refining langit blazing, tapi dia juga memperoleh skill pengendalian kebakaran yang sebanding dengan teknik Do kelas Tian pada penguasaan skill. Tentu saja, yang paling penting adalah Xiao Yan sekali lagi mendapatkan jiwa seorang ahli kelas Doujun. Selama Xiao Yan memperbaiki jiwanya, seorang petarung kelas utama Doujun akan muncul di samping Xiao Yan di masa depan. Seorang petarung kelas Doujun. Kekuatan kuat macam apa ini? Meskipun itu hanya akan bertahan selama setahun, waktu itu akan cukup untuk Xiao Yan. Dia akhirnya memiliki bantuan yang sangat kuat yang akan sangat membantu di masa depan. Xiao Yan menunduk dan melirik cincin penyimpanan salju di jarinya. Itu terbuat dari batu giok salju putih dan rasanya sangat indah. Seseorang akan merasakan perasaan halus saat berhubungan. Ada juga perasaan yang manis untuk itu. Orang dahulu mengatakan itu seorang pria seperti batu giok. Apa yang mereka maksudkan adalah perasaan seperti ini yang menyebabkan seseorang merasa santai. Sudut mulut Xiao Yan berpisah tanpa sadar. Adegan ini menyebabkan dia tiba-tiba mengingat adegan pertemuan pertamanya dengan Yao Lao di Wutang City saat itu. Hatinya merasakan kehangatan samar saat dia mengingatnya saat ini. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap segel api di dahinya. Tinjunya tanpa sadar diperketat. Sebuah gumaman rendah untuk dirinya sendiri terdengar di dalam hatinya, "Au jiwa. Tunggu saja, aku akan datang dan menemukanmu. Pada saat itu, kita akan menyelesaikan semua nilai kita. Aku akhirnya bisa melihat dunia di luar magma lagi. Betapa aku merindukannya." Sosok jubah putih ilusi Tianhuo Zunze melayang keluar dari storage ring. Dia melihat dinding gunung di sekitarnya dan menghela nafas. Xiao Yan tersenyum. Tangannya menghadap ke dinding gunung sebagai sosok hitam menembak lebih eksplosif. Akhirnya, sosok hitam itu berubah menjadi penguasa suan berat dan mendarat di tangannya. Xiao Yan, jiwa aku saat ini sangat lemah dan tidak dapat muncul terlalu lama. Aku akan meninggalkan masalah memperbaiki semangat aku kepada kamu. Kamu pasti harus ingat itu, roh aku dapat bertahan hanya untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, kamu harus memanfaatkan sepenuhnya waktu. Tianhuo Zunze menghela nafas secara emosional.
Dia berbicara dengan sungguh-sungguh saat pandangannya beralih ke Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Pak Tua, tolong yakinlah itu Xiao Yan bukanlah jenis orang yang akan melakukan apa-apa setelah menerima hadiah." Tidak lama kemudian, Xiao Yan akan memulai perjalanannya ke dataran tengah. Jika Xiao Yan ingin bertahan hidup di tempat itu di mana yang kuat berkumpul, dia akan membutuhkan kekuatan, tidak peduli apakah itu berasal dari dia atau lingkungannya. Jika dia bisa dengan cepat memperbaiki jiwa Tianhuo Junze, Xiao Yan akan memiliki pembantu tambahan di sampingnya. Ini hanya menguntungkan Xiao Yan tanpa melukainya. Oleh karena itu, secara alami dia tidak akan memotong tepi berkaitan dengan masalah ini. Tianhuo Junze mengangguk puas. Dia perlahan berkata, "Kamu dapat merasa bebas untuk bertanya kepada aku jika kamu memiliki pertanyaan ketika kamu berlatih teknik pembuangan kilat 5 cincin. Karena kamu telah membantu aku yang sudah tua, aku yang lama tidak akan menjadi pelit bagi kamu. Kalau begitu, bocah kecil ini akan memberimu rasa terima kasihku." Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika mendengar ini dan berterima kasih kepada Tianhuo Junze. Tianhuo Junze melambaikan tangannya. Mungkin itu karena dia telah menggunakan kekuatan spasial sebelumnya tetapi arwahnya saat ini menjadi jauh lebih ilusi. Dia hanya bisa tersenyum pahit setelah melihat ini. Setelah itu, dia menghela nafas, dan tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok ringan yang memasuki cincin salju putihnya. Xiao Yan membentangkan tangannya setelah melihat Tianhuo Junze memasuki cincin itu sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat lubang dalam yang mencapai bagian bawah menara refining langit berkobar. Tubuhnya, bagaimanapun, tidak bergerak. Dia ragu-ragu. Saat ini, dia semakin dekat dengan kelas bintang 6 Do Huang. Menurut perkiraannya, efek aneh dari manik api itu akan paling memungkinkannya untuk memasuki tingkat bintang 6 Do Huang dalam sebulan. Dunia magma ini mungkin dipenuhi dengan bahaya. Namun, ini memang tanah pelatihan untuk Xiao Yan. Waktu di mana dia akan berangkat ke Central Plains menjadi semakin pendek. Dia harus memanfaatkan waktunya untuk meningkatkan kemampuannya. Ini karena dia tahu itu dengan kekuatannya saat ini, dia bukan apa-apa di dataran tengah, tempat naga dan harimau berada. Itu tidak akan menjadi masalah sederhana jika ia ingin mendapatkan 10 besar dalam pertemuan pil di mana berbagai alkemis dari seluruh benua Eret. Semua ini mengharuskannya untuk melakukan banyak upaya. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tidak ragu-ragu ketika tubuhnya bergegas ke gua gunung di dinding. Gua ini berada di depan tebing besar. Cabang-cabang pohon menutupi dan menyembunyikan tebing gunung. Bahkan jika seseorang berjalan mendekatinya, seseorang tidak akan dapat menemukannya dengan mudah. Xiao Yan telah menempatkan perangkap sederhana di pintu masuk gua yang memungkinkannya untuk cepat merasakan siapapun yang masuk. Selama perjalanan eksplorasi, ia telah memperoleh 100 manik api itu, cukup untuk digunakan selama periode pelatihan ini. Mereka mungkin akan cukup mendukungnya untuk mencapai tingkat bintang 6 Do Huang. Karena itu, dia perlu memastikan itu tidak ada seorang pun yang akan mengganggu dia. Tubuh Xiao Yan memasuki gua sebelum dia dengan cepat duduk bersila. Wajahnya serius. Kali ini, dia perlu menggunakan kecepatan tercepat untuk terobosan untuk menjadi bintang 6 Do Huang. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.